Briefing pun juga alot sekali karena kan dengan keegoisan masing-masing, karena kan ada yang udah dari luar pulau nih segala macem, gue udah muncak nih, gue pengen turun Torea nih segala macem, kan nggak dapet titik temu. Sebelum semuanya dapet titik temu, akhirnya yang hipo itu datang, si Kak Bella datang. Jadi fokus kita menyelamatkan dulu Kak Bella ini, ya kan? Ya udah, kita bubar briefing, kita selamatkan Kak Bella yang hipo itu. Dan itu imbasnya, ini kasus sih bukan pertama kali sih Bang. Cuman ini paling besar sih menurut gua di angka rupiahnya ya. Dan dari jumlah korbannya gitu. Ini mungkin rekor ya Cah ya? Rekor sih. Pernah nggak sih dengar selain ini? Paling cuma 20 orang, 15. Iya 20 orang tapi kerugiannya sampai 30 juta. Nah ini 70, hampir 70. Iya. Ya, nah ini kacau juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan kali ini, saya kehadiran seorang narasumber yang beberapa hari ini sempat menghebohkan masyarakat Indonesia, khususnya di dunia pendakian. Jadi, beberapa hari yang lalu sempat kita baca berita atau mendengarkan berita yang beredar luas di dunia pendakian, bahwa ada seorang pemuda tanggung ya Kak Lili, pemuda umur 19 tahun, ABG lah, membawa lebih kurang 70 atau 69, 70 orang peserta mendaki ke Gunung Rinjani. Seorang anak muda mengontrol trip pendakian dan membawa peserta sebanyak 70 orang dengan seorang diri, itu sangat luar biasa. Jadi di sini saya sudah menghadirkan narasumber yang kemarin ikut pendakian tersebut. Jadi narasumber kita kali ini adalah peserta dari trip si pelaku ini. Nah, bagaimana kejadian si narasumber ini bisa masuk dan bisa mendaftarkan diri sebagai peserta di open trip tersebut. Oke, kita dengarkan langsung dan kita perkenalkan narasumber kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Lili. Kak Lili atau Kak Acoy sih enak manggilnya dia. Acoy Lili, dua-duanya boleh ya. Kak Acoy Lili. Jadi Acoy Lili ini tempo lalu beliau terhormat sekali ya. Jadi dia ikut pendakian yang diadakan oleh saudara ER ya, kita pakai inisial aja. Inisial ya. aja lebih aman. Ya, biar lebih aman. Jadi teman-teman juga sudah tahu. Jadi Kak, gimana sih kronologinya Kak Acoy Lili ini bisa ikut dan terjerumus? Prostitusi kali ya, terjerumus. Prostitusi online. Jadi Kak Lili ini gimana ceritanya kok bisa daftar di trip organizer yang boleh dibilang itu harganya sangat murah banget. Murah banget. Jadi kayak pertama itu sebenarnya saya pernah adain acara 2019 ke Semeru dan itu sangat berhasil. Jadi kayak tim saya pengen saya ngadain acara lagi. Tapi dengan adanya COVID ini saya bilang nanti aja habis Lebaran. Agak mending lah kalau habis Lebaran tahun 2022 kan. Tapi mereka nggak sabar. Akhirnya maunya sekarang akhir tahun nih. Ya sudah akhir tahun saya cari trip, perbandingan harga, saya seleksi kemana aja nih, include apa aja nih gitu kan. Akhirnya aku kasih ke teman-temanku, ada beberapa pilihan, kalian mau pilih yang mana? Akhirnya ya biasalah, kita bukan orang anak sultan ya, kita cari lah pilih yang paling murah nih kan. Yang paling murah, akhirnya dapat, saya kontak orangnya. Dan kebetulan anaknya juga asik sih, waktu di telepon tuh kayak asik aja gitu anaknya. Ya udah, akhirnya saya memilih trip itu. Terus habis itu kita kan ada paket-paket di trip itu, ada paket A, ada paket B, dan kita nggak mau milih paket A karena kita nggak mau bawa apa-apa. Intinya seperti itu sih, nggak mau repot lah ya. Kita akhirnya pilih paket B. Tapi di paket B itu, kayak saya pikir itu udah dapat dari dia nih, kayak tenda apa segala macem. Ternyata dia hubungin saya, Kak, lo ada tenda nggak? Ada gitu. Boleh nggak lo bawa tenda lo? Ya boleh, tapi lu yang bawa. Kita nggak mau. Kenapa kita pilih paket B? Karena kita nggak mau bawa apa-apa nih. Mau bawa badan aja kasarnya gitu. Akhirnya ketemulah kita sama dia kan.
untuk ngasih tendanya itu. Si pelaku ini ya, si ER ini saya ketemu sama dia, anaknya masih muda banget, yang saya nggak nyangka sih kalau ini bakal terjadi sama, ya maksudnya masalah ini tuh dilakukan oleh dia itu nggak akan percaya karena anaknya tuh polos sekali gitu, kayak baik banget. Saya juga nggak menyalahkan dia sih. Terus akhirnya singkat cerita ketemu, di saat pertemuan itu pun saya udah bilang sama dia sih sebenarnya kayak, bro, kalau lu butuh bantuan, karena kan saya lihat public speakingnya dia kurang nih, bukan saya merendahkan ya, karena kan kita bisa ngelihat nih, oh kayaknya nih orang ngontrol orang nih agak kurang nih, kayaknya dia butuh bantuan nih. Saya tanya, lo tim lo ada berapa? Katanya cuma 3 orang doang. Saat itu dianya bilang begitu. Terus saya bilang kalau lu butuh bantuan, gue bisa bantuin lo, tapi tetep kok gue bayar trip lo, segala macam gue tetep bayar. Tapi kalau lo butuh bantuan, ya udah lo ngomong aja. Tapi nggak ada ngomong. Akhirnya sampai berjalannya waktu, kejadianlah seperti ini. Tapi sebelum ini tuh ada kejadian lagi, maksudnya nggak semulus yang kita pikirkan nih, kayak ini trip murah nih bakal berjalan lancar nih. Ternyata tidak seperti itu. Banyak sekali problem-problem yang terjadi, seperti transportasi lah, seperti pembagian tim lah. Seperti kan harusnya setahu saya, karena saya juga pernah bikin acara, trip itu akan dibagi dari kelompok besar akan dibagi dengan kelompok-kelompok kecil. Dan kelompok kecil itu kan pasti ada leadernya atau panitianya lah, minimal 1 atau 2 gitu. Tapi ini enggak, kata dia tuh ada ini nanti bisa dengan jumlah yang sekian itu dihandle dengan 3 orang. Bisa kok ada yang bantuin. Saya pikir beneran ada yang bantuin, tapi ternyata enggak ada. Dia bekerja sendiri. Real sendiri. Oh, gila. Real sendiri, dia benar-benar kerja sendiri. Saya taunya dari mana? Ya saya tahu karena saya ada di lapangan dan saya melihat sendiri. Dia beneran kerja sendiri. Hanya dibantu waktu simaksi sama OT-nya. Ada seseorang, boleh sebut nama? Boleh. Ada dibantu Bang Alpin di sana, dari pihak Sembalunnya. Di sana pun waktu saya ketemu dia, itu juga saya tanyain, lo butuh bantuan gue nggak? Kalau butuh, nih saya bantuin. Enggak, katanya gitu. Jadi kayak kacau sih. Memang udah kacau dari awalnya. Kayak bis juga. Ya, itu juga bis katanya sempet telat juga ya. Bis sempet telat. Jadi saya nggak tahu. Ini saya dapat dari orang yang saya bisa percaya, bahwa bis itu sebenarnya sebelumnya udah booking katanya. Udah booking, tetapi di bookingan yang pertama itu katanya bisnya, uangnya itu dibawa kabur sama pihak bis. Terus dia booking lagi bis yang kedua dengan nominal yang lebih besar, 60 jutaan. Dan dia nggak sanggup untuk bayarnya. Akhirnya yang tadinya jadwalnya bis itu jam 8, karena dia dadakan cari bis, akhirnya bis itu baru datang jam 4 subuh. Itu pun anak-anak udah mepo dari jam 8 atau bahkan sebelum dari jam 8 yang di Jakarta. Karena kan rutenya tadinya kan Jakarta dulu, baru Bandung, baru ke arah sana kan, maksudnya ke Jawa, ke Banyuwangi dan seterusnya. Tapi ternyata bisnya itu dapatnya dari Bandung. Terus dari Bandung ke Jakarta dan itu udah telat. Telat itu dia juga tidak nongol di saat kisruh-kisruh itu. Oh, dia hobi ngumpet-ngumpet ya. Kayaknya sih dia memang sukanya main kotak umpet ya. Jadi apa tuh, bisnya itu kan posisi saya itu udah berangkat dulu nih di Lombok ya. Saat tanggal 25 itu mereka berangkat dari Jakarta dengan naik darat. Dan di tanggal yang sama subuh di penerbangan pertama itu saya sama tim saya udah berangkat duluan ke Lombok. Jadi di saat kisruh-kisruh itu posisi saya udah ada di Lombok. Ya kan, sebenarnya saya nggak mau ikut campur sih, peserta ya nggak sih, ngapain sih ikut campur? Tapi kan saya juga nggak tega karena maksudnya merasakan ya kalau saya posisinya ada yang dinunggu itu kan pasti nggak enak. Saya berusaha untuk hubungin teman-teman, kan di situ kan di grup WhatsApp itu kan ada 3 nama yang dicantumkan sebagai admin. 1 Ibnu, 2 lagi itu saya tidak tahu siapa. Saya coba telepon aja, ya salah satunya itu adalah namanya Haikal. Dia anak Tangerang lah. Si Haikal itu saya hubungin. Tapi ternyata si Haikal itu tidak ikut trip. Sebelumnya itu memang dia dicantumkan sebagai panitia. Tapi di tanggal yang sama itu dia tidak bisa mengikuti karena dia ada urusan pekerjaan.
Tapi dia masih ada nih di grup nih. Jadi saya tanya, itu sebenarnya ada masalah apa di Jakarta? Kok bisa sampai tidak ada konfirmasi? Saya ada telepon-teleponan kok, ada record teleponannya juga. Saat itu, malam itu saya telepon si Haikal, kenapa malam ini tuh kacau begini? Kata Haikalnya, karena bisnya belum dapet. Kok bisa? Ini acara kan udah dibikin dari jauh-jauh hari nih, dengan tanggal yang sama sesuai rencana awal, dengan schedule yang sama. Kenapa bisa bisnya belum ada? Kan kita butuh penjelasan dong. Kenapa bisnya belum ada? Katanya begitu ceritanya. Ada penipuan di bis yang pertama. Akhirnya dia keteteran soal keuangan untuk cari bis yang berikutnya. Terus ya udah, akhirnya ya dia dapat, saya nggak tahu dia dapatnya dari mana. Akhirnya bis itu datang, tapi terlambat. Yang harusnya dijadwalkan jam 8 malam, datangnya jam 4 subuh. Itu udah nunggu lama. Di dalam nunggu itu, ada beberapa yang cancel akhirnya. Memutuskan untuk tetap berangkat, tapi dengan pesawat dan keluar dari tripnya dia itu. Dan yang keluar-keluar nih saya nggak tahu nih, mereka itu minta kembali uang atau enggak, saya nggak tahu. Maksud saya tuh, setahu saya tuh kalau udah bayar dia nggak bisa di cancel. Maksudnya kalau bisa cancel tapi tidak bisa kembali uang, seperti itu. Oke, Kak, kayaknya lancar banget ya. Karena saya ngalamin. Jadi kalau saya ngalamin ya bisalah kita ceritakan. Nggak, maksudnya kalau kita yang ngalamin kita akan menceritakan apa yang kita rasakan. Betul. Beda dengan yang ngarang. Kalau yang ngarang mungkin ada spasi, ada jeda dan segala macamnya. Ini saya yang mengalaminya, saya bisa menceritakan. Beredar luas akhirnya Kak Lili ini tentang foto dia yang waktu pertama ditangkap di sebuah masjid. Nah, ini posisi berarti Kak Lili sudah di Jakarta atau Udah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Nah, jadi yang ngambil kamera, yang ngambil fotonya itu sendiri itu dari tim Kak Lili sendiri atau peserta lain itu Kak? Jadi gini. Kita kan udah kisruh nih. Nah, kisruh itu sebenarnya kisruhnya kita itu tidak berhenti sampai di bis. Oke. Ya kan? Di setelah perjalanan kita nyampe Lombok, kita sampai Sembalun, itu tuh sebenarnya udah ada kisruh lagi. Kisruhnya adalah dengan soal simaksi dan soal tidak ada panitia. Jadi dia benar-benar menghandle, sorry nih ya saya ralat, totalnya itu bukan 71 orang tapi 67 orang. Oh, 67. 67 orang. Jadi dia menghandle itu semuanya sendiri. Itu tuh udah saya lihat itu udah kacau karena kan setahu saya dan pengalaman saya di semua trip itu kan pasti ada briefing. Betul. Sebelum atau sesudah. Saya tanya sama anak-anak yang lain, tadi di jalan ada briefing nggak? Nggak ada. Ya maklum lah, mungkin mereka juga capek karena udah nunggu jadwal bis yang tidak sesuai. Akhirnya saya tanya lagi sama si pelakunya ini, bro emang nggak ada briefing? Nanti aja ada briefing di kandang sapi, ya kan? Logika saya adalah kalau anak-anak udah jalan nih, nyampe kandang sapi, ngelihat ojek, tertarik dong naik ojek, nggak mungkin mau nunggu temennya yang lain. Harusnya kan briefing itu kan minimal di resort lah, atau di sebelum trekking. Nggak ada briefing, itu pun udah saya tanya, ada briefing nggak bro? Nanti deh, pasti ada briefing di kandang sapi. Ternyata benar dugaan saya, sampai kandang sapi pun nggak ada briefing, ya kan? Lepas dong pasukan masing-masing. Nah saya tanya lagi, ini nanti pembagian nasi kan jadwalnya kan kita hari pertama breakfast kita nggak dapet, makan siang dan makan malam dapet. Hari kedua baru kita dapat makan full sehari 3 kali. Hari ketiganya kita dapat makan pagi dan siang. Nah, di hari pertamanya kan kita nggak dapat breakfast, tapi harusnya kita dapat makan siang. Makan siang itu kalau acara seperti itu harusnya dibagi di bawah, betul nggak sih? Betul. Harusnya dibagi di bawah supaya dibawa ke atas. Jadi terserah mereka mau makan di mana. Tapi nyatanya sampai bawah itu, dari bawah itu mereka nggak dibawain nasi. Katanya dibagikan lunch-nya itu di pos 2. Nah, sedangkan kan kita mencar nih bos, ya kan? Ada yang udah berangkat duluan, ya kan? Ada yang belakangan. Nah, yang berangkat duluan ini dengan lihat ojek aja udah tertarik, udah nafsu nih mau naik ke atas. Ya udah, akhirnya makan siang pun pencar. Nggak semuanya stay di pos 2. Ada yang udah duluan, ada yang dapat, ada yang enggak gitu kan. Karena bener-bener ini tuh nggak ada yang ngontrol. Karena dia bener Kacau ya.
kerja sendiri, gimana sih kerja sendiri dengan ngurus 67 orang, ya nggak sih? Terus udah berangkat nih, saya kan berangkat tim siput nih, agak ke belakang, nggak terlalu depan, tapi ya agak ke belakang juga. Kan jadi masih bisa ngelihat tim-tim kita yang di belakang tuh. Akhirnya kita nyampe atas, saya nyampe atas pun lambat. Jam 7, jam 9 atau jam setengah 10 saya juga baru nyampe atas. Nah ternyata itu nggak semuanya nyampe atas. Masih ada yang tertinggal karena sakit di pos 4. Si pelaku ini kebetulan kan dari setelah pos 4 ini kan bareng nih sama saya, sama salah satu tim yang lain. Nah, saya bilang, kok lu udah ini yang di belakang masih ada apa? Udah nggak ada? Masih ada, gitu kan. Ya udah kita tracking, nggak lama berikutnya ada yang teriak, bro ada yang sakit di bawah, gitu kan. Ya udah dia taruh keril, akhirnya dia ngambil P3K kan naik ke atas, dia lari. Dari situ sih saya lihat dia tanggung jawab, ya kan. Tapi kan setelah kejadian itu tuh kan dia nggak turun-turun lagi tuh. Yang turun akhirnya si tour guide kita. Tour guide kita turun untuk melihat kondisi si anak yang sakit di pos 4 ini. Nah akhirnya kan dari situ aja itu kan timnya udah terpecah tuh. Ada yang ngecamp di Palawangan, ada yang ngecamp di pos 4. Nah, itu hari pertama kita. Hari pertama kita udah rudet sekali. Terus pas paginya kan ada yang memutuskan submit karena kita kan startnya dari Sembalun mau turun Torean rencana. Nah, karena di otaknya udah mau turun Torean, akhirnya malam itu ada yang submit kan, memaksakan untuk submit karena capek. Walaupun capek pun karena dipikirnya besok mau turun ke Segara Anakan dan turun Torean. Akhirnya di malam pertama itu ada yang memutuskan submit. Walaupun nggak sampai puncak, ada yang sampai puncak, ada yang nggak, ada yang memutuskan untuk submit. Tapi kan juga ada yang tertinggal nih di pos 4, yang baru bisa naik di pagi itu untuk sampai Sembalun. Hari kedua pun kita ada kisruh lagi soal itu. Banyak ya kisruhnya kita. Banyak sekali kisruhnya kita. Jadi pas hari kedua itu kisruhnya kita soal ada yang pengen ke turun Torean, ada yang nggak sanggup pengen turun Sembalun. Pokoknya pas hari keduanya itu kita kayak udah ada rudet juga karena si penyelenggara panitia yang satu ini itu kan harus ngurusin yang ketinggalan di bawah, yang sakit. Yang sakit kan tetap aja harus, mereka kan pengen naik nih, pengen muncak, jadi harus tetap dibawa ke Palawangan. Jadi untuk briefing pun kita nunggu si panitia satu ini untuk nyampe. Tapi kan namanya anak satu ngurusin orang banyak kan kacau nih ya. Ada yang ngurusin, baru juga ngurusin yang dari pos 4 bisa naik ke atas, ada teriakan dari atas, ada yang hipo. Stres. Si Kak Bella namanya, salah satu tim kita itu hipotermia di jalur setelah puncak, di jalur berpasir. Udah dia dari bawah naik lagi ke atas dia untuk ngurusin yang hipotermia. Jadi briefing itu benar-benar ketunda. Yang harusnya kita maksimal jam 1 lah kita harusnya turun ke Segara Anak. Akhirnya kita tunda. Karena nunggu si panitia ini untuk ada. Karena kan bagaimanapun juga kan ini acara dia. Gak bisa dong kita putuskan sendiri. Ribut lah kita kan semuanya, karena kan udah ada yang naik ke atas tuh, udah muncak terus turun ke bawah, dia pengennya langsung ke Segara Anak. Nah yang dari pos 4 nih yang baru sampai Sembalun pengennya muncak dulu. Kacau nggak Bang? Abang jadi panitia gimana Bang rasanya? Gimana rasanya Bang? Saya aja yang ada di banyak orang. Nah gitu. Dia sendiri, terus akhirnya saya dan Bang Faisal itu selaku tour guide kita memutuskan ini nggak bisa kalau nungguin si panitia ini aja nih. Kita harus memutuskan ini bersama. Akhirnya kita briefing itu kurang lebih di jam 3 sore. Di jam 3 sore. Sore lah pokoknya udah hujan itu kita briefing. Kita gimana nih? Acara ini udah kacau dari awal. Kita maunya gimana gitu kan. Kita tidak bisa nungguin panitia ini karena panitia ini ya dia ngurusin sana, ngurusin sini segala macem dan dia tidak bisa diandalkan. Gitu. Kita harus posisikan ini itu sebagai kita ambil alih nih ceritanya bahwa ini bukan acara open trip, ini adalah acara kita gitu kan, acara bersama kita. Gimana caranya supaya acara ini tidak usah mikirin ke belakangnya, ke depannya berjalan lancar. Briefing pun juga tidak berjalan lancar.
karena keegoisan masing-masing. Ada yang pengen muncak, ada yang pengen turun torean. Itulah kita kalau naik gunung, kalau emang kita nggak ada panitianya, nggak ada yang ngontrol. Maksimal untuk 67 peserta itu 6 lah minimal. 6, ya. Minimalnya 6 itu harus sudah ada yang membackup. Iya. Dan satu orang backup 67 orang mabok. Untungnya tapi banyak loh, Bos. Untungnya kan tapi banyak, tapi ya setelah itu kan kita briefing pun juga alot sekali karena kan dengan keegoisan masing-masing, karena kan ada yang udah dari luar pulau nih segala macem, gue udah muncak nih, gue pengen turun torean nih segala macem, kan nggak dapet titik temu. Sebelum semuanya dapet titik temu, akhirnya yang hipo itu datang, si Kak Bella datang. Jadi fokus kita menyelamatkan dulu Kak Bella ini, ya kan? Ya udah, kita bubar briefing, kita selamatkan Kak Bella yang hipo gitu. Nggak apa-apa itu si Bellanya tuh, maksudnya hiponya itu dia hanya kayak pingsan model gitu atau gimana sih? Saya kan pernah beberapa kali nanganin orang hipo. Kalau menurut saya, ini mohon maaf nih ya kalau saya salah. Maksudnya Kak Bella ini masih sadar. Masih sadar, tapi sesek nafas. Mungkin karena kurang oksigen. Karena sebelumnya katanya, kan saya juga nggak tahu persis ya gimana dia nggak makan. Ya karena kerudetan dari sistem panitia ini yang jadi panitia ini juga tidak tahu nih mana yang udah makan, mana yang belum. Si porter pun juga nggak tahu nih mana yang udah makan, mana yang belum. Nah, yang dari keterangan yang saya dapat, Kak Bella ini belum makan, jadi perutnya kosong, dia naik. Ya udah, kalau perut kosong naik, sesek nafas kan, dan mungkin di tengah perjalanan dia sesek nafas itu maksain mungkin ya. Kalau saya mah nggak kuat, udah turun. Saya mah bukan pengejar puncak. Saya mah lebih suka tidur di tenda sih daripada. Jadi Kak Bellanya hipo masih sadar. Waktu itu masih sadar. Dia tutup mata tapi masih sadar. Maksud saya itu bukan yang matanya udah nggak kelihatan gitu, nggak, dia masih sadar. Dan kita berusaha untuk penanganan pertama semampu kita, sudah baik. Sudah mau makan, sudah mau minum gitu kan. Tapi setelahnya kita nggak tahu. Nah, karena setelahnya kita masih fokus nih dengan keributan yang terjadi antara mau turun torean, turun sembalun, segala macam itu. Akhirnya diputuskan bahwa kita menginap lagi 1 malam di sini, di Palawangan maksudnya. Karena si tour guide-nya kita juga nggak berani bertanggung jawab kalau memaksakan turun lewat torean. Karena kalau turun lewat torean itu kan harus siang dong. Turun ke Segara Anak, baru besok pagi-pagi ke torean. Sedangkan itu udah jam 6. Jam 6 itu belum dapat titik temu. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udah, kita semua ngalah dengan kebesaran hati. Besok yang mau muncak silakan muncak, tapi dikasih waktu maksimal sampai jam 12 harus sudah turun ke bawah. Dalam artian bukannya turun ke bawah udah nyampe Palawangan nih, harus turun ke bawah karena kan kalau sore hujan nih. Dan porter kan juga ada jam kerjanya maksimal sampai jam 5. Terus akhirnya kita bermalam di situ, tidak ada yang turun ke Segara Anak, tidak ada yang lewat torean, kita kembali lagi ke Sembalun. Nah, ternyata di hari terakhirnya itu saya kan juga muncak walau tidak nyampe puncak, yang penting ada view-nya itu. Ternyata Kak Bella belum sembuh. Oh, lama? Dia masih hipo. Jadi berapa jam itu jarak ini waktunya? Hipo kan hari kemarin, hari kemarin sore nih, sampai besok siangnya itu masih, ternyata belum sembuh. Tapi dia bisa jalan. Nah kan, waktu itu kan saya nyampe kan bawah itu sekitar jam 9 pagi dari puncak. Saya masih harus nungguin teman saya lagi yang 2, jadi kayak harus nunggu pas Kak Bella turun itu saya masih ada di situ. Dia sempat didoakan gitu, mungkin sama porter yang paham, orang lokal. Dia turun, tapi ternyata dia itu tidak bisa bergerak kembali di pos 4. Tidak sadarkan diri kembali di pos 4, kekurangan oksigen mungkin. Nah, dari situ pun saya lihat si panitia ini, mungkin karena dia sibuk ngurusin sana-sini, jadi si yang Kak Bella ini, yang hipo ini yang ngurus ya tim-timnya, maksudnya kayak teman-temannya. Kita juga maksudnya yang ngurus akhirnya. Ya udah, setelah itu
masih tetap ini, akhirnya dipanggilkan tim rescue ke bawah, dokter untuk naik ke atas nanganin Kak Bella yang udah dibopong nih ya, dari pos 4 udah dibopong ke pos 3 karena di pos 3 itu akhirnya tidak bisa bangun, tidak bisa ini, jadi tim rescue-nya datang di pos 3 untuk ngasih penyelamatan pertolongannya itu tim dokternya gitu. Nah, selanjutnya kan setelah sampai bawah nih Kak Lili, Kak Coy Lili ya, udah sampai bawah. Kalau berita yang beredar kan si ER ini kabur dengan membawa salah satu kendaraan ya, motor dari salah satu warga base camp gitu. Betul. Nah itu gimana kronologinya Kak? Dia itu bisa kabur yang katanya mau ngambil ATM, ngambil duit di ATM gitu ya di bank. Nah di ATM, itu, maksudnya. Nah itu kan Bella udah di pos 3 nih. Bella di pos 3, si pelaku panitia ini kan ketemu saya di sebelum pos 3. Otomatis kan sebenarnya yang ngelihat Bella duluan itu kan harusnya si ER ini kan. Nah, di track itu saya ketemu dia. Bro, si Bella parah lagi. Coba lu cepetan turun, panggil pertolongan. Saya bilang gitu kan. Akhirnya kan dia lari karena dia dari atas tuh nggak bawa apa-apa. Cuman bawa badan aja. Nggak bawa carrier, nggak bawa depek, bener-bener bawa badan doang. Oh, itu carrier-nya ditaruh di nggak tahu saya carrier-nya di mana. Terus akhirnya nyampe bawah kan, akhirnya kan saya pikir Bella udah ada yang nanganin. Ya udah saya turun kan, karena kan saya juga bawa pasukan yang sudah mulai kelelahan nih. Nyampe bawah, yang ada di otak kita mandi air anget nih, ya nggak? Terus saya dengar di bawah itu ada dikasih homestay, tapi kan saya tahulah homestay-nya anak gunung pasti satu kamar berjubel ya. Sedangkan yang ada di otak kita mandi air anget nih. Pas saya naik pick up, di pick up pun itu udah kisruh. Kita udah kedinginan nyampe bawah nggak ada pick up standby. Alasannya pick up-nya nggak mau jalan minimal harus 12 orang. Sedangkan kita kedinginan nih. Jadi karena manajemennya kacau, jadi ya udah kita ngurus sendiri nih. Akhirnya kita telepon si tukang pick up-nya, "Bang, tolong cepetan jemput kami karena kami sudah kedinginan." Kan jumlahnya belum 12 orang. Ya udah nggak apa-apa, 9 orang Bapak jalan, kita kedinginan, saya yang tanggung jawab. Ada salah satu teman dari ini juga, dari tim kita itu bilang seperti itu sebagai tanggung jawabnya. Akhirnya turun kita, nah di bawah itu udah kacau. Ya kan? Di bawah udah kacau. Nah, yang ada di otak saya gimana caranya saya mandi air anget nih karena kedinginan kan. Di tengah perjalanan pick up itu saya ngobrol sama tukang pick up-nya, "Bang, ada homestay nggak di sini yang ada air angetnya?" "Ada nih, paman saya." Ya udah saya minta nomor teleponnya. Ya udah saya ngobrol sama tim saya, gimana mau gabung sama anak-anak apa kita misah? Ya udah kita misah aja. Ya udah saya hubungin si tukang pick up-nya, bang drivernya. Saya mau homestay 1. Nah, homestay ini nyampe bawah itu yang ngatur bukan si pelaku. Yang ngatur adalah driver. Salah satu driver dari Elep. Ya kan? Udah diatur, masuk sini, pokoknya dia yang sibuk lah. Dalam hati saya, si pelaku ini kemana? Kok yang ngatur orang? Apakah ini panitia juga? Saya nggak tahu, tapi dia yang sibuk ngaturnya. Udah, setelah itu kan saya udah memisah nih sama tim saya untuk cari homestay lain. Saya dapat kabar dari Kak Intan namanya, "Kak, si pelaku kabur." Panik dong saya. Kabur kemana? Saya bilang gitu kan. Nggak tahu. Nah, masih ada di atas, itu ada tim dari Sembalun itu, namanya Bang Alpin. Bang Alpin itu selalu hubungin saya. "Gimana Kak di sana? Aman nggak pendakian segala macam?" Saya ngerasa terganggu sih. Kenapa saya yang dihubungin? Kenapa bukan panitia ini yang dihubungin? Ya nggak? Nah, si Bang Alpin ini juga ngomongin saya, "Kak, si pelaku kabur. Dia bawa motor dari salah satu pemilik homestay." Saya panik juga kan, gimana nyarinya nih? Karena sebelumnya saya juga udah tahu bahwa anak ini ada problem dengan keuangan, yang katanya ditipu bis apa. Tapi saya nggak pernah cerita, saya tahu dari narasumber yang bisa dipercaya. Terus akhirnya jam 11 malam nih, jam 11 malam waktu sana. Saya mau balik lagi ke tempat homestay-nya anak-anak, kan nggak ada yang jemput nih. Jadi saya hanya bisa ngontrol dari jauh. Saya teleponin semua teman-temannya si pelaku untuk bantu nyariin si pelakunya ada di mana. Ya kan? Itu udah masalah pertama. Masalah keduanya, si Bella kan sudah dibawa di puskesmas. Dia kan harus dikasih asuransi. Dan asuransi kan butuh KTP. KTP-nya nggak ada.
semua KTP-nya itu dibawa sama pelaku ini. Kita semua, KTP semua 67 peserta itu dibawa semua. Itu kenapa bisa dibawa si ER ini KTP-nya? Karena kan waktu simaksi pertama itu kan perlu KTP dan barcode, jadi dibawa sama dia. Nah setelah itu KTP dibawa sama dia itu kan kita kan mencar tuh karena naik pick up kan untuk ke kandang sapi, jadi ya udah KTP-nya dibawa sama dia semua. Nah semuanya kan hubungin saya, Kak tolong dong hubungin si pelaku ini itu di mana, karena kan mungkin ada anak-anak yang tahu kalau pelaku ini kan sering komunikasi sama saya. Terus saya bilang, Bang kalau lu nyariin dia, saya bilang sama si Bang Alpin ini yang ngurusin ini, kalau lu nyariin dia itu nggak mungkin bisa, geledah tasnya. Pasti ada di salah satu tasnya, nggak mungkin dia bawa kemana-mana itu KTP gitu kan. Terus nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya itu KTP ada di salah satu tasnya dia. Ketemulah ya intinya. Ketemu, si Bella bisa diselamatkan dengan asuransi, karena saya dengar sih kalau tidak pakai asuransi kurang lebih pengeluarannya 10 juta. Oh. Duit dari mana 10 juta? Ya, untung si Bella ini dia pakai ada asuransi. Untungnya lagi si Bella ini terdaftar. Masalah lain sih sebenarnya ada, bahwa si Bella ini ternyata tertulis di simaksi itu naik tanggal 27, turun tanggal 29. Sedangkan kita naik tanggal 28, turun tanggal 30. Itu ada masalah lagi, tapi terima kasih dan alhamdulillah sih ada yang membantu dari pihak tour guide kita. Gitu, Bang Faisal, terima kasih atas bantuannya. Jadi itu udah masalah Bella udah selesai nih. Tapi kan kita punya masalah lain. Bis belum dibayar, homestay belum dibayar, tour guide belum dibayar. Banyak lagi masalahnya yang dia tinggalkan. Kita marah pasti, tapi kan percuma marah aja nggak ada solusi. Ya kan? Akhirnya saya bersama Kak Intan memutuskan bahwa kita harus cari jalan keluar supaya semua ini tetap kita bisa pulang. Minimal kita pulang lah, karena kan kita ada di kota orang nih, luar pulau. Akhirnya saya berinisiatif sama Kak Intan dan teman-teman yang lain, kita kumpulkan duit untuk pertama kita harus selesaikan satu persatu. Nggak mungkin ini banyak masalah kita nih, homestay, tour guide, porter, ya kan, bis, semua belum kebayar. Akhirnya kita selesaikan satu-satu. Pertama tour guide dulu, karena tour guide itu nungguin dari hari tanggal 30 sore sampai tanggal 31 sore. Harusnya kan dia langsung pulang. Akhirnya kita inisiatif untuk patungan 100.000 per orang. Oh, jadi ngeluarin duit lagi. Ngeluarin duit lagi 100.000 per orang untuk bayarin gantiin porter, tour guide dan pick up-nya porter. Tapi dari sekian banyak orang itu akhirnya terkumpul 5.100.000. Ya kan? 5.100.000 itu kan terhitung porter, elep dan bukan elep ya, porter, pick up dan tour guide. Nah, setelah terkumpul 5.100.000 itu ternyata masih ada problem yang lain. Yang dimaksud pick up ini ternyata bukan pick up yang jemput kandang badak nih. Ternyata pick up-nya si porter. Iya, kandang sapi. Bukan pick up kandang sapi ini. Ternyata yang itu yang terhitung itu. Itu ternyata hanya pick up-nya si porter yang dari Sembalun ke mana ya? Pokoknya adalah pokoknya porternya itu bukan dari Sembalun. Oh, dari daerah Senaru ya? Dari Senarunya. Jadi kan jadi waktu kita ngasih uang nih ke porter, ternyata tim pick up komplain. Kenapa porter aja yang dikasih? Jadi yang ada di pikiran kita yang tadi itu ternyata uang tuh sama pick up tuh pick up kandang sapi, ternyata bukan. Akhirnya kita rembukan lagi, saya mohon keikhlasan dan pengertian dari bapak-bapak semua kan, bahwa uang 5.100.000 itu dibagi dua. Sebagian untuk porter, sebagian lagi untuk pick up. Masalah udah selesai sama warga lokal ya kan. Kita gimana caranya untuk pulang. Bis minta 300.000 per anak. Masalahnya tuh Bang, kita bukan anak sultan semua yang pegang duit banyak. Tinggal minta nih duit 300.000, ada enggak. Jadi saya meeting lagi, saya briefing lagi gimana caranya. Yang penting kita pulang, cari duit, cari pinjaman, kita pulang aja dulu. Ya kan? Akhirnya sepakat mengumpulkan kembali uang 300.000 untuk bis perjalanan pulang. Kita jadi ke Gili Trawangan tidak jadi. Nah, habis itu juga kita ada masalah lagi, homestay. Mesti bayar kan homestay. Saya lobby lagi ke bapak yang punya homestay. Saya minta maaf, mohon maaf Pak yang punya homestay.
saya bilang ke yang punya homestay, Pak, kita lagi kena musibah. Bisa nggak kita ada pembayaran semampu kita? Untungnya yang punya homestay baik dan akhirnya semampu anak-anak, jadi satu kamar isinya 8 orang, mereka mengeluarkan duit 20.000 per orang, ya segitu mampunya kita. Jadi semuanya penuh dengan melobi dan perjuangan. Terima kasih banyak buat warga Sembalun, baik sekali semuanya udah menolong kami. Oke, Kak. Jadi kita kembali ke topik si ER ini. Jadi kan alhamdulillahnya sudah ketangkap. Ketemu lah. Seakan-akan penjahat dia ketangkep. Ya, jadi udah ketemu. Nah ini untuk yang menemukan pertama kali itu tuh anak-anak mana ini? Atau dari polisi langsung atau? Enggak, jadi ceritanya kan yang sangat bekerja banyak itu Bang Faisal. Bang Faisal itu adalah tour guide kita. Itu kan saya bilang, Bang Faisal, cobalah tolong cari, gitu kan. Pasti kan namanya warga lokal kan ini. Ya mungkin Bang Faisal mengerahkan pasukannya. Semalam Bang Faisal ngabarin saya, Mbak Lili ada anaknya di masjid, katanya gitu. Yakin Bang? Yakin. Katanya udah dilihat KTP-nya, ditanya KTP-nya nggak punya sih, tapi dia menunjukkan foto di handphonenya. Dan di saat dia lagi nunjukin handphone itu, mungkin dia juga WhatsApp-an sama saya, si pelaku ini. Ya kan? Akhirnya setelah Bang Faisal menghubungi warga sekitar, meminta tolong sama warga sekitar untuk biarkan dia di masjid, tolong masjidnya dikepung sampai saya datang, kata Bang Faisal kan. Ya akhirnya Bang Faisal datang ke situ dan dilihat, saya bilang, Bang tolong foto itu bener atau enggak. Dan ternyata seperti yang foto tersebar, itu beneran si pelaku. Gitu. Jadi terima kasih juga untuk warga yang telah mengepung pelaku, membantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, Kak Lili, jadi motifnya dari si ER ini apa sih kok dia bisa menghabiskan uang sebanyak itu dan maksudnya ingin melarikan diri atau seperti apa sih? Ini kan Kak Lili lebih tahu banget mengenal si pelaku ini gitu. Nggak tahu banget sih, cuman sebelum ketangkep, pelaku itu sebenarnya udah WhatsAppan sama saya. Saya tuh memang mungkin saya sendiri atau mungkin saya tidak terlalu emosi sih ngadepin ini, memang kayak masalah ini memang tidak bisa dihadapi dengan emosi. Saya berusaha tenang. Saya chat, dia bales, saya tanya, pokoknya sebenarnya lu di mana? Dia ngakunya waktu itu udah nyampe Jakarta. Lu naik apa ke Jakarta? Naik pesawat. Bete dong anjing gitu kan. Orang ini yang di sana terlantar, lu pulang naik pesawat gitu kan. Ternyata kenyataannya enggak kan. Jadi dia ngomong ke saya bahwa duit itu pertama ya bener ketipu bis. Katanya ya, nanti bisa konfirmasi sendiri. Terus kedua kalinya ya biasalah anak muda. Katanya gitu. Kebutuhan hedon mungkin ya, Wak. Oke, wah keren banget ini, Kak Lili. Ada tambahan lagi, Kak Lili. Sebelum kita menghadirkan narasumber lagi nih, Kak Lili. Jadi narasumber kita kali ini kan nggak Kak Lili aja nih. Kita pengen menghadirkan juga narasumber yang tentunya sudah berpengalaman nih membawa peserta, membawa pasukan di puncak-puncak gunung di Indonesia gitu. Bagaimana mereka menghadapi cara menghandle peserta di lapangan itu seperti apa, dan benar nggak sih trip dengan 850.000 ini sudah bisa sampai ke Rinjani. Oke, Kak, kita panggil aja kali ya. Boleh, siap. Oke, jadi di sini kita sudah menghadirkan dua orang narasumber lagi. Pastinya teman-teman ada yang sudah mengenal ya, sohib-sohib saya ini, fafang-fafang tercinta saya. Jadi mereka berdua ini adalah sahabat saya, dan kebetulan mereka berdua ini punya trip juga. Yang satu dunia pendaki dan yang satu lagi Ogi Travel. Nah, kebetulan saya selama ini sering memakai jasa dari camping mewahnya dari Ogi Travel. Mewah campingnya. Dia memuaskan banget, makan enak, sabu-sabu, grill. Iya, nanti teman-teman bisa kontak dia aja. Dan kalau mau trip ke
belahan dunia, belahan Pulau Jawa ya. Pulau Jawa atau di mana sih Bang? Kalau Bang Badru sendiri? Di kolong langit Di pokoknya. kolong langit. Nah, di kolong langit ini bisa menghubungi juga dari dunia pendaki. Yang mewah-mewah deh Iya. pokoknya. Dia pengen jarang makan itu. Jadi, oke Bang, singkat aja ya. Kita belum salaman dulu. Oh iya, salaman dulu. Sat. Oh, salamannya gitu Iya. ya? Coba dong Iya, salamannya, oh gitu. Jadi, nah, kita langsung aja Bang ya. Ini karena berita yang sekarang ini lagi wah banget gitu kan. Kita antara benar-benar iba, kasihan dengan si pelaku ini, tapi ya sempat kesal juga. Tentunya di mata para trip organizer ini. Nah, di mata, oke, sekarang ke Anca dulu kali ya, Cak. Ini kan lu selama ini kan megang open trip, mungkin termasuk yang lumayan di atas lah gitu ya tripnya. Beda kalau yang dulu kan mungkin agak ini, kalau sekarang wah udah ada Mewah sekarang ya. fasilitasnya gitu. Pemain lama. Ya, menurut sudut pandang lu sendiri, Cak, tentang si ER ini mengadakan trip dengan senilai Rp850.000 sudah naik turun ke Rinjani dan sampai lagi ke Jakarta. Itu masuk akal nggak sih, Cak, dengan harga segitu sebenarnya? Kalau menurut gue sih sebenarnya sih sangat tidak masuk akal ya. Karena dia tidak mempertimbangkan ya keamanan dan kenyamanan dari pesertanya sendiri. Cuman mungkin ya di balik itu mungkin target kliennya emang rata-rata di harga-harga yang segitu yang emang mungkin dia hanya butuh transport dan nggak butuh fasilitas yang lebih. Oke. Cuma kan balik lagi ke faktor itu kan. Jadi nggak bisa dikatakan nggak masuk akal, bisa juga dikatakan masuk akal, tergantung dari kebutuhan kliennya gitu. Lo sendiri kalau ngadain trip itu misalnya ke Rinjani nih, ngadain trip berapa tarif yang dipatok dari Ogi Travel sendiri? Kalau gue sih ya, kalau misalnya Meponya di Lombok aja itu gue buka di harga 2,6. 2,6. Iya, itu per orang. Nah, kemarin sempat ngitung juga buat Mepo Jakarta, itu overland, itu kisaran budgetnya di harga 4,5 juta per orang. Dan itu harus minimal 10 orang. Itu maksudnya camping ya apa namanya? Pendakian trip mewah lah gitu. Iya. Trip Sultan Trip dari Sultan lah ya. Sultan gitu. ya. yang ala-ala Sultan. Wow, kalau buat saya itu murah sekali. Wah, sekali. Jadi trip yang saya ikuti itu rakyat jelata sekali gitu ya. Jadi kalau pakai trip dia silakan ada 4. Mewah, harus sultan ya. Karena gini, kita nggak mementingkan quantity, kita Kualitas. mementingkan kualitas. Mungkin si ER ini mementingkan quantity tanpa memperhatikan kualitas. Oke, tahan dulu, Ca. Ntar gue nanya lagi nih ke lo. Sekarang ke Bang Badru. Bang Badru, ini Bang Badru ini saya pertama kali ketemu bertiga ini nih di trip Latimojong. Bukit Raya. Bukit Raya. Bukit Raya. Iya. Jadi ketemu Bang Badru ini di Bukit Raya. Oke, menurut sudut pandang lo sendiri, Bang, dengan trip 850.000 ini dapat apa sih, Bang, di sana? Fasilitas itu. Dapat Indomie sama dapat Indomie sama garam. Indomie sama air, Bang. Ya, garam. Syukur-syukur sih kalau dapat air. Kalau dapat Indomie doang, Jadi kalau sudut pandang gue itu dia terlalu berani sih, Bang. Mungkin yang namanya masih pemula ya. Kan dibilang part 7. Ya part 7 itu mungkin bahasa marketing ya. Iya, bahasa Biar orang percaya, oh udah 7 kali loh dia bikin trip gitu kan. Tapi setelah gue liat profilnya ternyata dia ke Rinjani baru sekali gitu kan. Dia nggak tahu dia ikut open trip atau emang naik bareng ya sama teman-teman, kita nggak tahu tuh. Nah, mungkin 850.000 itu kan yang buat transport aja dan pakai paket-paketan ya. Ya, ada paket, ada Dan 2 itu paket. kebanyakan kalau open trip kayak gitu pakai harga paket A, B, D, D itu bakal berantakan, Bang. Karena nggak semuanya orang itu ada yang ikut paket A. Misalnya gini loh, yang udah gua alamin gitu ya, Cah ya. Kalau paket-paketan, gua transport doang gitu kan. Terus gua full include gitu kan. Nah pas di lapangan itu udah nggak ada yang namanya istilah, weh gue paket doang gitu kan. Ini gue makan bakalan kisru, Bang, ujung-ujungnya gitu kan. betul. Karena emang budget logistik itu emang dihitung kalau emang semua full semua gitu kan. Kalau pakai setengah-setengah gitu yang udah sih berantakan kayak gitu. Apalagi ini masih pemula ya, dan dia main quantity, bener kata si Anca tadi.
Jadi dengan harga 8,5, 1,3 emang harus kuatin intinya banyak. Kalau bisa 1.000 peserta gitu kan baru dapat untung banyak. Kayak gitu. Jadi kayak Anca ini kan 2,6, dia bukan main quantity, main kualitas gitu kan. Mau 3-4 orang pun jalan. Kayak gitu. Dan itu emang trip yang udah bener-bener fasilitasnya luar memadai lah gitu. Jadi Trip Sultan lah ya. iya, makan enak gitu kan. Makan tadi apa? Sabu-sabu. Sabu-sabu. Jadi Burger gitu ya. iya, mungkin kalau emang yang pendaki pemula atau yang belum pernah ikutan trip, open trip, gila mahal banget gitu kan. Iya, betul. Padahal kalau dilihat dari kualitas ya memuaskan lah ya. Bukan gua bangga-banggain dia gitu. Karena emang banyak juga harga-harga di atas 2 juta, bahkan variatif lah. Kayak gitu ada yang bilang mahal. Karena ya 2 atau 3 orang pun atau 5 jalan. Kan ada juga trip yang kayak gue pribadi gitu kan. Minimal 10 orang baru bisa jalan karena emang gua quantity tapi nggak sebanyak si tetangga sebelah yang tadi tuh 70 orang ya kan. Mengerikan. Gitu maksudnya ya gokil juga sih, dia terlalu berani dan terlena sih Bang Ale kalau kata gua karena kita pernah ngerasain pahit manisnya ya Cak. Iya betul. Gila karena Terlena dengan harga murah. oh iya harga murah dan kalau peserta sih wajar namanya kita manusia pengennya yang wah ada yang murah nih coba ya kan. Kalau dari si dianya itu sih ya gua anggap ya namanya masih pemula dia nggak tahu jalan tuh seperti apa, ngurusin orang tuh kayak apa gitu kan. Karena ya namanya open trip itu mental sih nomor satu. Karena kita ketemu orang baru yang harus, wih ini karakternya kayak gimana nih Orang baru yang beda-beda otaknya. Apalagi ya semua orang kan ada yang masih baru, ada yang udah pengalaman. Gue pengen jalan santai ikut open trip. Nah mungkin ya di situ dia udah berantakan tuh Bang. Gitu. Gue yakin sih pas di meeting point itu tadi gue sempat ngobrol ke pas dia Mbak siapa namanya tadi? Lili. Mbak Lili cerita. Ya iya wajar, gue udah nebak ketika meeting point untuk anjir peserta gue malah kayak down gitu diem dulu. Dia sendiri dengan peserta yang begitu banyaknya dengan mental peserta yang lebih besar daripada mental dia. Gitu pasti. Down Yang ya. namanya ketua trip atau penyelenggara ya pasti setiap ada tamu, halo Bang tinggal di mana, bla 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 ngobrol, diskusi, mempersatukan mereka itu yang sulit itu. Dan ya briefing lah, nih include seperti ini loh. Nanti di Jakarta kita ini dijelasin lah gitu. Briefing dulu. Briefing A sampai Z baru jalan. Kalau ini kan langsung jalan ya karena satu pengalaman ya Cah. Gitu. Kalau jam terbang itu nggak bisa bohong sih Bang. Karena kalau open trip itu waktu yang berbicara. Gitu. Walaupun orang udah pernah ke Kartens 100 kali, ke Rinjani 100 kali gitu kan. Atau ke Everest 10 kali. Kalau baru pertama bikin open trip pasti berantakan. Karena belum pernah evaluasi. Beda pendakian bersama sama jadi panitia open trip. Gitu. Bener gak Cak? Benar. Kurang lebih sih kayak gitu sih Bang Ali. Karena mengorganisir orang banyak itu nggak segampang kalau Betul. kita jalan Betul. sendiri atau Tidak jalan bareng sama segampang yang orang kelompok. lihat. Betul, apalagi dia masih pemula dan masih muda. Tiba-tiba 60 orang kaget dong. Ya, kayak gua aja nih ya, ada orang berapa 10-20 orang di hadapan gua gitu. Gua mau mendahului gitu sebagai pemimpin ini. Aduh, grogi. Karena gua ngerasa nih diri gua nih rendah gitu loh. Rendah di mereka-mereka yang mungkin Udah pengalaman. udah pengalaman gitu. Gitu kira-kira sedep. Ya, apalagi kalau kayak kelas IR ini kan, ya gua anggap ya udah benar-benar berantakan. Dia pun bingung gua mesti ngapain gitu kan. Sedangkan gua nggak megang duit gitu kan. Emang dia nggak niat buat nipu mungkin, nggak ada perniatan. Iya, nggak ada Cuman niat keadaan, Ya, feeling gua juga sih nggak Nggak ada iya, niat. nggak ada niat untuk Iya. menipu. Tidak ada keadaan yang niat. membuat dia, Keadaan yang membuat dia untuk lari karena dia takut dikeroyok juga. iya, Gitu Kena, sih. kena mental sih kalau Udah kata kena orang mental, memang sekarang. udah kena mental dari awal. dia bingung harus berbuat apa dan kayak gimana gitu. kan. Jadi Dan- dia cari solusi sendiri untuk Iya. kabur. Dan itu imbasnya ini kasus sih bukan pertama kali sih Bang. Cuman ini paling besar sih menurut gua di angka rupiahnya ya. Dan dari jumlah korbannya gitu ini Iya. mungkin rekor ya Cah ya. Rekor sih. Pernah nggak sih lu denger selain ini? Paling cuma 20 orang, Ada 15. sih, iya 20 orang tapi kerugiannya sampai 30 juta. Nah, ini 70 hampir 70. Ya, nah ini kacau juga. Kerugiannya 34 jutaan. Ini itu masih sekarang. yang terhitung kan? Iya, yang terhitung. Tapi masih ada yang belum terhitung. Kita ngitungnya dari semuanya aja, dari berangkat total harga. Ini kan namanya udah gue hitung sampai 0 sih Bang. Iya. Gitu kan dari awal aja kayak ya homestay belum dibayar A sampai Z terus terutama sih yang di lapangannya sih kalau hitung nominal gitu. Jadi jangan sekali-sekali lah tergiur sama harga murah. Saya dong. Saya dong. Terjerat harga murah. Ya tergiur. Emak-emak kan gitu ya, Wak. Tergiur harga murah loh. Mbak Lili, ini banyak banget Mbak kasus kayak Mbak. Sebelumnya ada tuh yang harga
950.000 Mepo Jakarta juga. Emang nggak nipu, cuma di lapangan berantakan. Iya, ada jadi yang ditinggal, salah nggak perhitungan makan, lah ya. kayak gitu. Terus ya banyak juga terus kayak kemarin gue di Kerinci banyak banget ya. Bang kok sendirian? Iya bang, guide siapa? Nggak kenal sama open tripnya kayak gitu. Berapa IDR sekian. Oh, gokil sih. Kayak gitu sih bang. Jadi open trip itu kayak ya apa ya? Kayak apa? Untung-untungan aja ya. Ya untuk Iya, untung-untungan betul, untung-untungan. Ya, seperti yang sering dialami oleh Anca ya. Dia rugi terus. Cuman hebatnya dia, rugi tapi terus jalan. Iya benar, rugi juga tetap jalan. Itu yang gua percaya banget sama si Anca ini. Dia walaupun ada apa namanya rugi Minus-minusnya. tetap jalan. Tetap jalan. Awal merintis sih sama kalau misalnya trip itu baru gue jalanin sekali gitu. Pasti di situ ada plus minusnya. Ya, rata-rata sekali ya. Ca. Iya, rata-rata. Yang pertama itu Untungnya pasti sekali itu sama teman semua. Jadi Iya. enak. Iya. Pasti. Kayak namanya kita bisnis ada untung dan rugi. Itu nggak bisa dipungkirin kayak Iya, gitu. betul. Tapi kalau yang IR ini untung. motor loh. Katanya Ada sisi damai lah dari pihak keluarga. Iya, gitu. ada dukungan. Masih bertanggung jawab, itu yang saya salut sebenarnya. Dari dia. Kalau dia bukan tanggung jawab, udah terpaksa keciduk. Bisa jadi terpaksa, tapi Keciduk di musola, jadi ya udah mau nggak mau. Ya, betul. Kalau emang dia cowok jantan, nih buat kamu mungkin ada yang nonton. Kalau dia, gua tanggung jawab, dia nggak bakal lari. Di Iya. homestay dia ngomong, bang, dia tuh udah habis. Maaf, gue minta maaf ini mah. Kalau di jantan ya, kalau Iya. dia benar bertanggung jawab. Nah, itu mentalnya betul, ayo Bang. kita pulang ke Jakarta. Mungkin kita patungan lagi, ya kan? Kita patungan lagi buat bayar bis yang sisa kurang-kurang. Nanti di Jakarta 2 bulan gue tanggung jawab. Itu kalau emang benar bertanggung Betul. jawab. Kalau ini terpaksa bertanggung jawab. mentalnya Karena- sudah kena, betul kata karena si udah Abang keciduk, tadi. karena Mentalnya udah udah kena keciduk. duluan, jadi nyalinya dia udah ciut nih. Iya. Gimana, Cak? Kalau lu sendiri Bang, kalau buat ke Rinjani itu kalau lu sendiri kan beda ya tripnya sama si Anca ini. Kalau Anca kan udah ketahuan nih trip Sultan gitu. Kalau lu tuh ngambilnya di menengah atau gimana nih Bang? Kalau gue menengah sih. Sekitar berapa itu kalau untuk ke Rinjani sendiri? Jadi gini, yang namanya trip itu bersaing. Iya. Iya. Bersaing itu wajib karena bersaing tapi berkualitas, bukan bersaing harga ya. Betul. Nah kalau gue karena gue sadar diri karena tamu gue itu ya banyaknya mahasiswa, para freelance, terus para ya orang-orang menengah lah gitu. Target pasarnya. Target pasarnya. Jadi gue kalau Mepo di apa sih namanya itu di Lombok itu 1,1 sih. Cuman explore-nya cuman ini aja apa sih namanya itu? 1,1 itu 1,1 udah termasuk juta. logistik dan Bersih seluruh- semuanya. Bersih. Oh. Jadi peserta tinggal bawa cemilan pribadi aja. Iya, Udah di Lombok kalau untuk Mepo di Iya, Jakarta terus sendiri. sama explore Sade, Bukit Marese, Pantai Aan, Kuta Mandalika ada sekitarnya. nggak ke Gili. Ke Gili enggak, karena makan waktu juga kalau Gili kayak gitu. Terus kalau untuk Jakarta terakhir bawa satu bis itu karena tahun 2017 ya. Itu 35 orang dari Jakarta 14. Itu 2017 Bedanya ya. nggak ini loh Bang, sebenarnya bedanya nggak jauh loh. Nah, jadi kenapa gua 14 itu? Karena gua sadar diri kalau dari Jakarta berarti orang minim budget. Iya. Nah jujur ya, modal kalau dari Jakarta satu bis yang 30 orang nih, modelnya itu di angka 150 sampai 1,1 juta ya sama penyeberangan. Kalau dapat peserta 30 orang. Iya. Jadi gua ngambil untung 300.000 per orang. Kayak gitu. Jadi kalau dia nyebut 8,5 itu gila sih. Transportasi pun nggak cukup. Logistik itu dikit bang, modal logistik tuh. Bawa 70 orang, cuma goceng logistik aja ya. Nggak sampai goceng. 70? Iya. Goceng Iya goceng kan. 5.000. 5 juta ya. Nggak cukup Nggak lah. Iya 6 juta 7 juta kan. Iya. Iya segitu. Nggak cukup. Nggak banyak logistik tuh, itu nggak banyak sebenarnya. Gue aja belanja Lebih logistik lebih untuk banyak kan untuk transportasi ya Iya, sebenarnya. Iya, lebih banyak untuk transportasi. transportasi karena penyeberangan Iya, kapal kan transportasi. lumayan mahal. Sebenarnya Jadi logistik tuh logistik nggak itu dari berapa persennya aja dari total Iya. pembayaran itu. Oke. Makanya kalau ada orang bikin trip 1415 masih masuk akal, masih ada untungnya walaupun pahit gitu ya kan. Dan setelah itu udah gue Mepo Lombok terus. Paling Kerinci aja Mepo Jakarta masih sekarang kan. Bahkan kemarin besok Maret mau ke sana lagi. Gue jadi promosi. Nggak apa-apa. Iya. Ya, tuh Maret tuh mau kesana lagi ya Maret. Gue belum pernah bang Kerinci, gue mau gabung ah. Ayo jadi guide gue ayo. Enggak, gue mau jadi tamu. Yang ada gue kasih nasi sama garam doang. Kembali ke pembahasan ya. Jadi kalau sendiri Cak, nih kan kasus yang menjerat si Mr. ER ini kan dia kan waktu kabur yang dikabarkan kabur itu kan katanya dia bawa sepeda motor. Nah,
Katanya sepeda motor ini masih punya kerabat dari kerabat lo atau gimana sih itu? Kayak apa ya? Jadi gua anggap sih tuh bapak angkat gue ya. Anaknya ya saudara-saudara gue ya kan. Jadi kayak udah kayak keluarga kecil gue yang di Sembanon. Oke. Nah, gue bingungnya tuh dia nelpon. Awalnya kan gue belum tahu masalahnya nih. Nah, terus gue udah feeling sih di situ bahwa anak ini pasti udah bermasalah nih. Nah, si saudara gue ini dia belum nyebutin, dia hanya nyebutin bahwa pesertanya pada nyariin. Dia belum bicara bahwa motor dibawa kabur. Nah, itu baru ngobrol via WA, via chat. Nah, nggak lama karena penasarannya gue telepon. Masalahnya sebenarnya apa sih? Ini pesertanya banyak udah diceritain segala macem, pesertanya terlantar, ada yang masuk ke rumah sakit, terus parahnya motornya bapak dibawa kabur dan nomornya pun nggak bisa dihubungin. Ya. Nah, dia kenapa dia bisa ambil motor? Karena dia nyebut nama gua. Dia memang pernah ke rumah itu tahun 2020. Dia ikut open tripnya temen gua. Terus dia mampir di rumah. Oke, nah setelah itu di tahun 2021 dia kesana lagi, terus minta kontak orang rumah, tapi nggak saya kasih. Dan lokasinya pun dia juga masih nggak tahu ya, dia belum tahu, udah lupa, dan gue juga nggak ngasih tahu. Gue cuma ngasih tahu nama yang punya rumah. Nah, karena gue udah feeling sih bahwa orang ini bahaya nih. Karena dari cara ngomongnya aja gue udah nggak percaya, udah sangat meragukan, dan bener aja terjadi. Manfaatin nama gua yang dikejar-kejar tanpa adanya informasi sebelum dia ngambil motor, minjem motor. Gue sih nggak nyalahin dia seutuhnya ya, karena dari pihak si bapak juga nggak ngasih tahu dulu, konfirmasi dulu. Ya, betul. Bener gak ini temenmu atau gimana ya kan? Betul. Kalau dia konfirmasi dulu, nggak bakalan gue izinin. Pasti. Pelajaran juga. Karena alasannya waktu itu emang bener Kak, itu alasan dia tuh pengen ke ATM. Iya, alasannya dia itu yang saya dengar tuh dia mau ke ATM untuk ambil duit. Mungkin beneran ke ATM, tapi ATM-nya mungkin udah kosong. bukan untuk ke ATM bener, tapi ATM yang dia ambil itu untuk dia pergi, uang saku dia lah bahasanya gitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi motornya itu ditemukan di jembatan. Jadi deket sih lokasinya sama homestay kita. Boleh gue tambahin dikit gak? Jadi pas kemarin gue ke rumahnya, sempat ngobrol tuh sama keluarganya tuh. Iya, katanya lu kesana tuh Bang. Ceritanya gimana coba? Ada denger Bang. Ya jadi keluarganya ngomong gini. Pas tuh dari Rinjani, si IR ini sempat telepon, minta uang 20 juta gitu kan. Dia udah kehabisan uang bilangnya. Oh, jadi beneran dia sempat telepon ke keluarganya. Iya, tapi pihak keluarga lagi nggak punya uang. Dia minta tolong, ya katanya minta tolong banget lah gitu. Karena udah urgent, akhirnya pihak keluarga cuman transfer 5 juta kayak gitu. Mungkin dia bingung kan, wah mana lagi sisanya nih. Betul. Buat bayar bis sama homestay. Bis kan gue dengar 15 juta kan. Bis kekurangannya yang itu tuh 11-an itu, kalau yang bis 18. Nah, itu total 20 jutaan lah kurang lebih ya. Makanya dia cuma transfer 5 juta, katanya sih gitu. Ya mungkin masuk akal juga, setelah lihat ATM kok cuma ngegoceng nyampenya, akhirnya bingung mungkin. Kayak gitu sih kurang lebih. Gue pun kalau jadi dia bingung mau ngapain nih Caya. Kalau udah mungkin kalau gue jadi dia, cuman kalau emang gue ya suka bertarung orangnya, ya udah gue salah, gue minta maaf sama mereka. Adepin gitu ya Bang. Iya, adepin. Terserah mau pukulin gue nggak nipu, fix gue nggak nipu, gue ada di sini. Kan kayak gitu bahasanya. Iya, betul. Kan kalau orang nipu itu kan kabur. Kalau emang Nipu dong berarti dia ya Bang ya? Iya. Kalau Kalau dia Abang gentle ya? ya tetap gue salah. Harus dihadapin. Dihadapin. Ya, jadi ya salah apa sih? Salah satu iniannya ya mau nggak mau ya kita rapatin lah. Nih maaf ya kalau emang kita mau balik pinjam uang nanti saya bakal ganti kan kayak gitu harusnya Iya, sih. harusnya gitu. Kalau emang ini mungkin karena satu lagi umur dan pengalaman sih. Jam terbangnya kurang. Nggak bisa bohong. Karena kalau gue lihat ya, ini tuh emang trik perdana dia. Iya kayak. Yang dia bawa sendiri. Sebelum-sebelumnya itu ya, kalau gue perhatiin itu dia cuma ikut atau gabung sama open trip yang lain. Dan mungkin tergiur
melihat kuantiti yang begitu banyak ya 120 beberapa orang pun Dengan artinya, keuntungannya iya, yang Tapi katanya dicerita-cerita. sebelumnya pernah ngadain juga Bang? enggak Nggak pernah? enggak pernah. Karena katanya dengar kabar nih ya ada melakukan hal yang sama ini di trip sebelumnya. Di gunung mana? Semeru atau mana gitu? Wah enggak. Wah, enggak pernah. Enggak pernah. Enggak ada Semeru. Yang gue tahu orang anak ini tuh dia cuman ke Rinjani 2 kali di tahun 2020, Sama yang akhir kemarin. terus September Iya. 2021 itu pun juga semuanya gabung trip, ikut open trip atau ikut transport dari Bandung atau Jakarta. Share coach ya. Iya. Nah setelah itu yang Desember akhirnya dia berangkat Bikin sendiri. bikin sendiri. Dan gagal. Bagus. Dan gagal, Gatot. Niatnya bagus sih, mencari rezeki di dunia trip gitu kan. Iya. Kejeblos sudah ini. Cuman ya Tergiur ya Bang ya. Tergiur untung gitu. Kenapa dia bisa dapat 70 orang? Pas banget momennya, Cok. 1 akhir tahun. Orang mana sih nggak pengen liburan? Iya betul. 2 harga murah. 3 kalau ke Rinjani itu Simaksi agak sulit karena kuota cuma 60 orang kan per hari. Sedangkan ada open trip bisa gak Bang? Aman Simaksi masih bisa. Udah ikut open trip aja. Gitu sih. Momennya pas. Mungkin kalau di pertengahan bulan nggak serame itu sih. Momennya pas akhir tahun ya, Cah. Ya? iya kita tahu. Tapi dia nggak mempertimbangkan high season gitu. Di mana harga kendaraan dan lain-lain itu pasti naik. Orang-orang susah cari tamu. Dia ninggalin tamu. Aduh. Gue susah cari tamu. Dia ninggalin tamu. Susah. Apalagi Itu dia malah ninggalin tamu. Ya Allah, IR. Bagi dong, bagi tamunya, bagi. Tapi kan ini udah clear ya. Jadi dari ke 67 peserta ini sudah memaafkan Iya. dengan jaminan dengan syarat si ER ini ER ini akan dalam memenuhi waktu 3 bulan. harus mengembalikan menyelesaikan semua tanggung jawab dia. Oke, seperti itu, Bang. Jadi kita tunggu aja di 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan. Tapi ini sebentar lagi saya mau ngundang si ER-nya ini langsung nih. Kira-kira dia mau nggak nih diundang di podcast Jejak Backpacker? Nanti deh dibantu dilobiin ya. Iya. Siapa tahu mau. Rumahnya aja langsung. Takutnya pasti dia ada ketakutan. Oh, nanti jangan-jangan gue dijebak nih di sana. Pasti ada lah ketakutan kayak gitu. Enggak sih, jadi kita cuma pengen meluruskan. Jadi kalau misalkan Bang ER bersedia buat bercerita nih kronologinya di podcast Jejak Backpacker, nggak apa-apa, ceritain aja biar masyarakat Indonesia khususnya di dunia pendakian ini tahu gitu permasalahannya, kronologinya. Alasannya dia melakukan ini. Betul, Kalili. Dan juga buat mungkin ya si IR nonton, terus teman-teman nonton nih kesel. Nih orang bahas gua lebay banget gitu kan. Iya. Maksudnya bahasanya apaan sih? Gue cuma gini doang. Iya lu cuma mikir kayak gitu. Kenapa kemarin gue langsung ke rumahnya? Ya mungkin ada juga tuh yang komen di tempat gue. Bang Badru tega datang ke rumahnya kok keluarganya gitu kan. Ya namanya kasus seperti ini yang salah satunya apa? Ke rumahnya dulu dong. Bertanggung Kita jawab. explore gitu kan. Dan dia belum berkeluarga. Berarti orang tuanya kita tanya gitu kan. Mana anaknya dan kenapa kronologinya. Ada yang bilang juga langsung sama orangnya kemana? Kan langsung ke keluarganya dulu gitu kan. Iya. Kok tega langsung ke rumahnya gini. Lu karena bukan jadi korban dan gue bukan korban tapi teman gue ada yang jadi korban gitu kan. Dan gue rasain apa yang dirasain. Lu tinggal di Rinjani, yang parahnya lagi kan yang di gunung tuh terlantarkan kayak gitu. Dan itu Satu nyawa jadi itu. taruhannya. Dan 1 orang cewek juga kan. Jadi yang hipotermia, hipo itu kayak jadi gitu. taruhan. Dan jadi itu gue anggap itu masalah besar sih buat buat di dunia pendakian ya. Kalau misalkan amit-amit itu nggak ada masalah besar yang lebih dari itu si Yang hipo itu. Yang hipo itu. Nah, jadi begitulah kronologi dari trip abal-abal ini, teman-teman. Yang lagi Jadi, viral. Yang lagi viral di Dan dunia perfilatan, pendakian. khususnya dunia pendakian ya. Jadi terakhir nih Kak Lili, terima kasih Kak Lili sudah Sama-sama. datang di studionya Jejak Backpacker. Mungkin tambahan nih Kak Lili atau pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada penonton di rumah atau Iya. mungkin ada teman-temannya yang peserta juga Iya. nonton nih. Silahkan Kak Lili. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Bang Faisal yang telah membantu kita semua, Bang Alpin, Polsek Sembalun, semuanya terima kasih Kak Intan dan teman-teman. Terima kasih banyak atas bantuannya sehingga masalah ini bisa selesai dengan cara kekeluargaan. Dan pesannya buat teman-teman, jangan pernah tergiur dengan harga murah. Ya, itu penting banget.
Itu saya juga sampai sekarang nggak nyangka sih kalau ternyata gue ini salah satu korbannya loh karena tergiur harga murah. Udah itu aja sih dari saya. Dan mungkin untuk si ER-nya ini Bro, pesen gue tanggung jawab ya, karena dengan tanggung jawab itu semuanya sih insya Allah akan selesai. Dan kalau kedepannya memang mau bikin lagi, lebih hati-hati aja. Karena tanggung jawab itu susah sih, berat banget tanggung jawab itu. Jaga kepercayaan orang, karena cari kepercayaan itu susah, bener nggak? Benar. Iya. Tapi ini kayaknya udah susah Kak. Iya, udah. Dan ini kan mencoreng nama baik semua open trip, bener nggak sih? Yang punya open trip, iya pasti. Makanya ya lebih hati-hati aja, lebih tanggung jawab dan selesaikan tanggung jawab lo yang udah lo lakukan ini. Semoga sih dengan tanggung jawab lo ini orang-orang lebih memaafkan. Iya. Abangku, mungkin ada tambahan sedikit? kalau gue sih ya buat teman-teman yang masih tergiur sama harga murah itu sih nggak masalah ya, bukan masalah besar, bukan masalah apa, itu tergantung dari kalian, tergantung dari kebutuhan kalian. Cuman tolong diteliti lebih baik, diperhatikan jam terbangnya, diperhatikan semuanya lah, mulai A sampai Z. Jangan asal-asal tergiur aja. Jangan kena marketing ya Bang ya. Iya. Bahasa marketing tuh emang manis sekali. Ya janji dia ya. Korban ya. Bang Batu, mungkin Bang Batu terakhir Bang, tambahan Bang. Belum kita akhiri. Gua jadi nggak semua open trip itu hancur, nggak semua open trip abal-abal. Masih banyak trip yang berkualitas dan masih banyak trip yang berbagus lah. Berbagus lah pokoknya. Bersultan-sultan itu. Iya, jadi nggak semuanya hancur. Ya buat jadi pelajaran aja lah buat kita semua. Terutama saya. Bahkan buat saya juga. Apalagi saya. Saya juga. Kalau Lebih pakai kayak gitu. Ogi Travel sama dunia pendaki. Nanti saya harus coba Bang. Lebih terpercaya. Harganya dimurahin tapi ya Bang. Tetap dari harga murah. Ada yang namanya custom trip. Oke, itu aja ya kita akhiri. Seru banget sebenarnya karena waktu nggak mencukupi ya. Betul. Mungkin kita akhiri aja kali ya, abang-abang kali. Terima kasih atas Terima kasih kehadirannya sama-sama. semuanya. Terima kasih atas pengalamannya semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you semuanya. Bang, makasih, Cak, makasih ya. Thank you. Yuk, sampai jumpa. Dadah.